Jadi kita rangkum dan kita sepakati bersama. Nanti kita tempel di papan menjadi keyakinan kelas, ya. Dan itu akan kita terapkan nilai-nilai itu. Kalian membaca tiap hari dan terapkan nanti menjadi daya positivitas, ya. Saya dipahami ya. Oke, sekarang ini ikuti lagi tasnya. Bisakah satu orang menulis semua? Jangan kurangkan kelas. Sepakat ya? Oke, terus saling memaafkan sama teman. Oke. Dengarkan nasihat guru. Membersihkan halaman sekolah, ya. Patuh pada perintah Bapak Ibu guru. Dapat terima waktu, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri Pataliwang, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang kami hormati, serta perwakilan dari OSIS SMP Negeri Pataliwang. Terima kasih atas kehadirannya di acara diseminasi penerapan budaya positif di kelas atau sekolah. Perlu diketahui ini adalah merupakan tugas kami di program Guru Penggerak Anak-anak Kabupaten Sumbawa Barat. Di sini hari ini kita akan mendiseminasikan penerapan budaya positif di sekolah. Ini sebagai pemahaman secara umum. Sebelum kita mulai diseminasinya, kita membuat semacam kesepakatan kegiatannya. Di sini seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, saling menghormati dan berpikiran terbuka. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Berpendapat setelah dipersiapkan dan berpartisipasi penuh. Ini sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya? Tujuan kegiatan, peserta dapat memahami dan menerapkan konsep budaya positif di sekolah dan perubahan paradigma belajar pada kurikulum merdeka. Topiknya ini ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada 7 ya, Mas. Ada 7. Yang pertama adalah disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi dan perubahan paradigma belajar. Ini yang akan kita diseminasikan. Jadi di sini kalau hukuman itu sifatnya dia searah. Jadi dia itu keputusan mutlak dari guru.
Jadi ketika anak berbuat salah, dianggap dia itu membuat suatu kesalahan, maka diberikan berupa sanksi itu dari guru sendiri, langsung ditunjuk. Dan sifatnya menyakiti. Jadi membuat rasa tidak nyaman, rasa tidak enak, itu yang namanya hukuman. Nah, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang merupakan dampak dari kesalahan atau sesuatu yang berdampak dari perbuatan. Misalnya dia berbuat salah, tetapi kalau konsekuensi ini ada kesepakatan di awal. Jadi tidak searah dari guru saja yang memberikan. Tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan. Misalnya sudah dibuat kesepakatan bahwa kalau mencontek maka akan dikurangi nilai atau tidak diakui nilainya. Misalnya ini ya, sudah ada kesepakatan sebelumnya. Kalau mencontek maka dianggap tidak sah nilai ulangannya. Nah, ini sama-sama tahu, kedua belah pihak sama-sama tahu. Jadi ketika anak sudah melakukan kesalahan yang sudah ada kesepakatan sebelumnya, maka dia sudah tahu dampaknya apa. Gitu. Jadi sifatnya sudah jadi kesepakatan, jadi tidak menyakiti kalau konsekuensi. Tetapi ini juga merupakan hukuman. Ada hukumannya ya, misalnya dia jadi tidak boleh mengirimkan soal karena ditahu dia mencontek misalnya. Atau misalnya dia bolos. Kalau bolos itu akan dampaknya akan mendapat poin 2 atau diskors misalnya. Tidak dilarang mengikuti pelajaran selama 2 hari misalnya. Itu mereka sudah tahu sebelumnya. Jadi itu perbuatannya dilakukan ini dia sudah tahu dampaknya karena sudah disepakati bersama. Cuma ini masih ada sifatnya membuat rasa tidak nyaman karena ada hukuman. Apa jalan keluar dari permasalahan? Kalau kamu sudah tahu bolos, kamu tahu alasanmu apa? Oh ya, alasan saya. Nah, ini bagaimana solusinya? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Bagaimana kelanjutannya kalau kamu mau memperbaiki kesalahanmu ini? Gimana akan kamu lakukan? Nah, ini jadi kalau restitusi ini membangun kesadaran. Jadi dari permasalahan yang dibuat itu bagaimana dia cari jalan keluarnya, terus dia cari pembunuhan dia itu apa yang itu digali. Ini kalau restitusi. Kalau hukuman itu lebih mengarah kepada visi, sedangkan konsekuensi itu mungkin lebih ke arah mental siswa. Terus kalau restitusi itu mungkin dengan cara mencari penyebab dan memberikan solusi. Dan itu yang solusinya tidak digali dari siswa, ditawarkan. Jadi dia pekerjaan ditawarkan. Jadi sifatnya guru itu hanya memfasilitasi. Jadi kebutuhannya itu digali, alasannya digali, terus cari solusi juga siswa sendiri yang membantu diri sendiri. Jadi bukan dari unsur orang lain dipaksa. Ya, berarti kamu besok kalau bolos kamu jangan lagi lakukan. Jangan besok lagi kamu ulangi. Kalau kamu lagi baru kayak gitu. Jadi jangan dipaksa dari luar, tapi dia dibangun dari diri sendiri. Itu kalau restitusi. Seperti itu. Nah, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ibu bahas tadi, di situ ada 3 cara untuk memberikan sanksi kepada si anak. Yang pertama ada hukuman, terus yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Iya. Misalnya ini ada anak yang paling nakal. Di situ sudah kita kasih ketiga hukumannya itu. Baik yang pertama itu hukuman, kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Tetapi si anak itu tidak ada perubahan sama sekali. Terus bagaimana cara penyelesaiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya menambahkan atau menyambung dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Nur Aini tadi ya. Di sini tentang posisi kontrol guru ada 5: penghukuman, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang paling baik menurutnya tadi adalah manajer. Nah, ini yang paling baik adalah manajer. Sedangkan manajer di sini adalah sesuai penjelasan tadi adalah tidak memaksa anak, ya. Tetapi kan kita lihat dari kondisi lingkungan di sekolah dan sifat lingkungan sekolah di wilayah kita ini kayaknya seperti kita jalankan sekarang ini. Menurut saya tidak pas
di sini saya minta bagaimana kalau kondisi, solusinya bagaimana kalau kondisi sekolahnya anak didiknya seperti itu penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Eti. Jadi memang kemarin juga sempat ini jadi bahan diskusi ya di grup waktu kolaborasi itu. Jadi memang konteks budaya setempat akan jadi pertimbangan juga. Jadi bagaimana siswa yang berada di wilayah pesisir, di pedesaan maupun di perkotaan pasti beda penanganan, pasti beda karakter, dan beda juga lingkungan sosialnya. Itu pasti jadi kendala juga. Nah, tapi kemarin itu menjadi solusinya tetap posisi manajer ini yang terbaik. Tetapi di situ bagaimana mengganti hukuman itu menjadi sesuatu yang mendidik. Misalnya anak terlambat 1 jam misalnya. Anak terlambat 1 jam, tidak boleh dia dihukum suruh lari lapangan atau dipukul atau apa, tetapi diganti hukumannya. Diganti hukumannya dengan apa? Misalnya mengerjakan ditambahi jam, mengerjakan di luar jam itu. Temannya pulang, dia tidak pulang karena apa? Menggantikan yang hilang. Nah itulah. Jadi sifatnya hukuman tetap ada hukuman, cuma hukumannya mendidik. Nah di situ bagaimana jenis hukuman yang dipilih itu bisa membangun nilai intrinsiknya itu. Dia punya tanggung jawab. Jadi kayak tadi itu Bu, kalau memang terlambat disuruh ganti di jam setelahnya, tidak boleh istirahat misalnya. Nah itu kalau misalnya bolos, berarti dia harus mengganti tugas yang kelewatan hari itu. Itu kan jadi hukuman juga, tetapi hukuman yang mendidik. Nah biasanya juga ketika memberi hukuman itu gurunya itu menekankan dulu bahwa dia harus merasa bersalah. Oh ini loh kesalahanku di sini ya. Jadi Anda tahu saya kemarin bolos atau saya terlambat. Maka bagaimana solusinya? Kamu harus pindah di kelas. Bagaimana? Itu tetap ditawarin. Misalnya kondisi anak itu memang sakit, kalau dipaksakan nggak bisa. Terus anak itu punya alasan. Bu saya nggak bisa kalau sekarang, mungkin besok saya bisa ganti. Nah kalau penghukum kan langsung nggak mau tahu saya. Kamu harus tidak, kamu harus pilih. Itu penghukum. Tapi kalau manajer ini modelnya Bu, membuat kesepakatan. Jadi membangunnya dari dasar, dari dalam diri gitu. Kamu terlambat hari ini, maka kamu harus mengganti jam yang hilang. Bagaimana caranya kamu belajar sendiri di luar jam ini? Pulang sekolah temanmu pulang, kamu nggak pulang. Bagaimana? Nah gitu. Jadi seperti itu mungkin Bu. Nah sama kayak tadi ya prosesnya. Budaya positif itu nggak serta-merta. Nggak bisa serta-merta. Kita paksa tiba-tiba langsung menjadi bagus seperti kita mau. Nggak bisa karena kondisi kita, situasi nggak sama dengan perkotaan yang memang sudah terbangun lingkungannya. Nah lingkungan kita kan lingkungan yang keras karena dia di daerah pesisir. Gitu. Jadi kita harus memang konteks budaya daerah setempat itu harus kita pertimbangkan juga. Misalnya penanganan anak lagu lalang dengan anak leleang yang pedesaan itu beda. Anak lalang lebih cepat dikeraskan karena sudah terbiasa dia dikeras. Bagaimana cara menangani itu beda dengan anak lalang yang nanti penanganan. Tetapi bagaimana guru itu membuat hukuman itu lebih edukatif. Jadi bukan yang sejenis menyakiti. Membuat rasa bersalah teman pemantau ini belum maksimal. Jadi manajer itu semua sudah ada di situ karena pengelola dia Bu. Kalau membuat rasa bersalah itu betul-betul anaknya itu akan menjadi nanti dampaknya ya. Dia tetap ditekankan merasa bersalah saja. Misalnya begini, kenapa kamu ini kok nakal begini? Kamu tidak kasihan ke sama ibumu? Kamu tidak kasihan ke sama ini? Nah, seperti itu. Jadi anak itu merasa bersalah. Nanti dampaknya ke depannya itu dia apatis, minder. Terus dia bisa jadi orang yang putus asa kayak gitu. Ini maksudnya ini sifat kontrol ini. Jadi tidak bisa diterapkan semuanya nggak bisa. Tapi yang bagus ini adalah yang pada
manajer, karena manajer itu mengelola. Jadi karena manajer itu sudah tahu karakter anak, dia sudah tahu posisi yang terbaik untuk anak, ya. Jadi yang manajer ini Bu, karena dia sudah bisa mengarahkan anak kemana, itu maksudnya kalau yang manajer. Tapi kalau ini memang jenis-jenisnya, jenis kontrol ini nggak bisa diterapkan. Kayak kalau teman, ini terlalu dekat sama anak. Jadi dampaknya kalau posisi guru sebagai teman, dia itu satu, dia tidak akan menghargai orang lain. Jadi patuhnya hanya sama guru itu saja. Itu dampaknya. Kedua, biasanya anak itu kehilangan rasa hormat, gitu, tidak sungkan. Itu kalau teman. Tapi biasanya tetap dia menghormati satu itu aja. Maksudnya yang dipatuhi, yang lain nggak dipatuhi, hanya satu karena dia merasa seperti teman. Itu nggak bagus. Nah kalau yang di pemantau itu modelnya hanya ngeliat toh. Jadi kalau ada kesalahan apapun hanya dilihat, dipantau, dicatat, tanpa diatasi. Ini nggak bisa. Jadi empatnya ini nggak bisa kita pakai. Yang terbaik adalah manajer, karena di manajer itu semua pengelolaan bagaimana karakter semua anak itu, cari solusinya di manajer itu. Itu maksudnya. Terima kasih. Partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mohon maaf jika pada penyampaian diseminasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih juga atas kehadirannya. Mohon maaf jika pada penyampaian diseminasi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.